Innal hamdalillah nasta'inu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, segala puja dan puji kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan, yang telah memberikan keimanan sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, melaksanakan salat Jumat yang merupakan fardu ain bagi umat Islam, laki-laki, balik dan berakal. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat roh junjungan kita, yakninya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, bulan ini bulan Rabiul Awal, di mana kita sudah mengetahui bahwa pada bulan ini dilahirkannya Nabi akhir zaman, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilahirkan, diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul terakhir. Tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelah diangkatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul akhir zaman, akhir tidak ada yang akan menjadi nabi dan rasul setelah Nabi wafat nanti. Tentu Allah mempunyai tujuan kenapa Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Di antara tujuan Allah itu adalah bahwa Allah menurunkan, mengutus nabi dan rasul itu sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri rasul itu ikutan yang baik. Jadi Allah mengutus rasul itu untuk menjadi ikutan bagi kita. Dari segi apapun Rasulullah menjadi ikutan. Di dalam rumah tangga Nabi Muhammad bisa dijadikan suri teladan. Di dalam bermasyarakat baginda Rasul bisa dijadikan sebagai pedoman contoh bagi yang lainnya. Dan yang pasti bahwa Nabi diutus adalah untuk menyelamatkan manusia. Bahwa manusia pada waktu itu sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus,
adalah manusia-manusia yang lupa kepada Sang Khalik. Manusia-manusia yang tidak lagi berpegang kepada agama tauhid. Tidak sebeberapa orang lagi yang memegang agama tauhid sebelum Rasul diutus. Pada waktu itu manusia sudah hidup menurut hawa nafsunya. Manusia tidak lagi mempunyai akhlak, baik itu akhlak kepada manusia maupun akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah, bahwa Nabi diutus oleh Allah adalah sebagai menyempurnakan akhlak manusia. Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pada waktu itu manusia tidak lagi berakhlak, tidak tahu dia siapa Tuhannya. Tuhan manusia pada waktu itu banyak. Maka itulah yang disempurnakan oleh Nabi. Disempurnakan, diajak manusia kepada agama tauhid yang bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah beberapa abad berlalu, manusia sepertinya sudah kembali lagi kepada manusia seperti waktu sebelum Nabi diutus. Bahwa akhlak manusia sekarang sudah merosot. Manusia tidak lagi berakhlak kepada sesama manusia. Manusia tidak lagi berakhlak kepada Allah Sang Khaliknya. Kita sesama kita tidak mempunyai akhlak. Tidak mempunyai akhlak kita sesama manusia. Orang susah kita bertepuk tangan, itu tandanya orang tidak berakhlak. Orang senang, orang bahagia, kita iri, kita dengki, itu tandanya manusia tidak berakhlak. Dan yang lebih menakutkan, manusia tidak lagi berakhlak kepada Allah Sang Khaliknya. Apa buktinya manusia tidak lagi berakhlak kepada Sang Khalik Allah? Tidak meninggalkan panggilan-panggilan Allah, tidak meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang. Ini buktinya manusia tidak berakhlak kepada Allah. Terdengar suara muazin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pada hakikatnya itu adalah panggilan Allah. Yang terdengar panggilan muazin, tetapi pada hakikatnya adalah panggilan Allah. Mari sholat, kata Allah. Dengan panggilan Allah kita tidak mengindahkan. Kita biarkan begitu saja panggilan Allah. Tidak kita penuhi panggilan Allah. Mari sholat, kata Allah. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Mau menang sholat. Itu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan lain untuk meninggalkan, tidak mengindahkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tandanya manusia tidak lagi berakhlak kepada Allah Sang Khaliknya. Allah memberikan kecukupan kepada kita. Allah berikan. Sewaktu lahir kita tidak membawa apa-apa, kain pun tidak kita bawa, harta tidak kita bawa, pangkat tidak kita bawa. Setelah kita besar diberikan rezeki oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, tetapi sayangnya kita tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja manusia, apabila memberi seorang sesuatu, orang itu tidak mau membalas budi baik kita, pasti kita marah. Apalagi Allah yang mencukupkan segala-galanya.
kita tidak mau untuk beribadah kepada Allah. Dan itulah yang diperbaiki oleh Rasul. Jadi peristiwa kelahiran Nabi ini adalah momentum bagi kita untuk memperbaiki lagi diri kita. Memperbaiki, ingat bagaimana kisah perjuangan baginda Rasul dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana perjuangan beliau? Kita ingat. Sehingga dengan mengingat perjuangan beliau, mudah-mudahan tergugah hati kita untuk selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau. Kita mengaku cinta Rasul, kita mengaku cinta Allah, tetapi perbuatan kita jauh dari ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Rasul. Kejadian beberapa abad yang silam itu sudah nyata di tengah-tengah masyarakat kita saat sekarang ini. Tidak berpengaruh panggilan-panggilan Allah, seruan-seruan Allah, larangan-larangan Allah tidak berpengaruh dalam kehidupan. Tidak berpengaruh. Berapa kuatnya suara muazin azan menyerukan kepada kita tinggalkan aktivitas lain, laksanakan perintah Allah salat. Tidak selamanya kita beribadah disuruh oleh Allah. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Salat dulu. Setelah itu bertebaran di atas permukaan bumi, cari rezeki kata Allah. Tidak dilarang kita mencari rezeki oleh Allah. Tidak dilarang kita berusaha oleh Allah. Syaratnya satu. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Selesaikan dulu salat. Artinya apa? Ibadah dulu kepada Allah, baru kita cari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang terbalik. Ibadah itu lebih dari waktu mencari rezeki. Kita suka di akhir-akhir, yang kita utamakan mencari rezeki. Waktu zuhur 12:30 kita salatnya jam 2:30. Waktu subuh itu jam 5 kita salatnya jam 6. Ini pertanda orang tidak lagi berakhlak kepada Allah. 24 jam Allah berikan waktu siang dan malam. 5 waktu kita diperintahkan untuk mengingat beliau. Jangankan Allah, kita pun yakin kalau tidak dalam salat kita tidak akan ingat kepada Allah. Jarang orang yang sedang kerja ingat kepada Allah. Petani yang sedang kerja ingat kepada Allah. Pegawai yang sedang kerja ingat kepada Allah. Pedagang yang sedang kerja ingat kepada Allah. Jarang yang seperti itu. Oleh sebab karena kelupaan kealpaan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kita salat 5 waktu untuk mengingat Allah. Ingat kembali Allah yang telah memberikan kamu segala-galanya. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimahullah, perbaikilah akhlak dengan Allah. Tidak lama waktu yang diminta oleh Allah untuk beribadah. Mungkin kalau standarnya salat zuhur 15 menit, dari salat sunat sampai kita doa 15 menit. Asar begitu juga dan seterusnya. Itu waktu yang kita sisihkan untuk kita. Itulah sebenarnya waktu yang untuk kita. Waktu yang kita gunakan untuk yang lain ini belum tentu untuk kita. Kita cari rezeki yang banyak, itu belum tentu untuk kita. Setelah terkumpul rezeki yang diberikan oleh Allah, panggilan datang. Harta itu tidak kita bawa ke alam kubur.
Dan yang paling meyakinkan, harta itu menjadi rebutan setelah kita pergi. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimah, bahwa Rasul diutus oleh Allah untuk memperbaiki itu semua. Diperbaiki bagaimana pola hidup manusia, bagaimana cara hidup manusia bertuhan, bagaimana cara hidup manusia bermasyarakat, ditentukan, diajarkan oleh baginda Rasul. Jadi mengingat kelahiran beliau itu tidak hanya sekedar mengingat 12 Rabiul Awal Nabi dilahirkan, bukan itu saja. Harus kita koreksi diri kita. Selama ini kita mengaku umat Nabi Muhammad. Sejauh mana saya menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasul kepada kita? Pergunakan waktu itu. Waktu yang dipergunakan untuk ibadah itulah yang untuk kita. Itu yang akan membawa keselamatan bagi kita. Waktu yang 15 menit yang kita bawa sholat, itulah yang akan menemani kita nantinya. Waktu 10 menit itu baca Al-Quran, itulah yang akan menerangi kubur kita. Tidak yang lain-lain. Jadi dalam kisah Maulid Nabi adalah momentum untuk memperbaiki diri. Bagaimana kita bisa menjadi muslim yang sejati. Bagaimana kita bisa mengikuti Rasul, uswatun hasanah, ikutan yang baik. Apapun permasalahan hidup, patokan kita adalah baginda Rasul. Bagaimana dia menjalani ibadah, bagaimana dia menjalani kehidupan bermasyarakat, bagaimana dia menjalani kehidupan berkeluarga, patokannya adalah baginda Rasul. Kalau sudah begitu, mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja kita pada Jumat kali ini. Fattabi'u ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il maqbunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurkum
wa la dzikrillahi akbar. Aqim shalah.